Nabila, Hadir. Habibi, Hadir. Sabrina, Wahyu. Hadir. Hari ini kita belajar IPA tentang sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu sumber daya alam? Coba kira. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ya betul ya. Pengertian sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baiklah, anak-anak, tujuan pelajaran ini supaya kalian bisa mengetahui sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui. Ada contohnya? Ini adalah kilang minyak Indonesia yang ada di Indonesia. Ada yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ada di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Kalimantan, Maluku dan Irian Jaya. Ini adalah letak-letak sumber minyak yang ada di bumi. Sedangkan yang ada di Indonesia, sedangkan cadangan batu bara yang ada di Indonesia, Aceh, sama Kalimantan. Selanjutnya cadangan gas yang ada di Indonesia ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Nah, coba kalian anak-anak saksikan video ini ya. Tentang sumber daya alam. Ini video tentang sumber daya alam. Tolong diperhatikan dulu. Kebutuhan hidup manusia. Setiap hari manusia membutuhkan makanan, minum, dan tempat tinggal yang bisa diperoleh dari sumber daya alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak oleh manusia karena ada beberapa jenis sumber daya alam yang keberadaannya terbatas seperti minyak bumi. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. 1. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati adalah ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, dan ikan. 2. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam non-hayati adalah air, sinar matahari, udara, tanah, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifat-sifatnya terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Dengan kata lain, sumber daya alam yang dapat segera diproduksi kembali setelah dimanfaatkan oleh manusia. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah udara, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Kita perlu menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut agar tidak habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, aluminium, besi, tembaga, emas, perak, timah, dan nikel. Dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. 1. Banyaknya hutan gundul. Hutan gundul disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan 1. Banjir. Akar tumbuhan bisa menyerap air hujan yang meluap. Jika hutan telah gundul, air hujan tidak terserap dan mengalir berbagai tempat yang dapat mengakibatkan banjir. 2. Tanah longsor. Di hutan yang gundul, air hujan langsung jatuh ke atas oleh akar pohon. Tanah yang terkena hujan terus-menerus bisa rusak sehingga menyebabkan tanah longsor. 3. Kekeringan. Saat jumlah pohon hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Hal ini menyebabkan air tanah menjadi sedikit. Kondisi ini bisa menimbulkan bencana kekeringan di musim kemarau. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. 2. Rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan terjadi pengikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Upaya pelestariannya yaitu reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. 3. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu 1. Kerusakan hutan di daerah tambang. 2. Pencemaran udara akibat debu dan asap. 3. Pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. 4. Terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu, misalnya 1. Ikan hiu banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan yang bernilai tinggi. 2. Orangutan merupakan hewan asli Indonesia. Saat ini orangutan terancam punah. Hutan tempat tinggal hewan ini berkurang karena banyak dijadikan lahan perkebunan atau karena terjadi kebakaran hutan. Tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus, namun pelestariannya tidak mudah sehingga jumlahnya semakin berkurang. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Demikian penjelasan tentang sumber daya alam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekarang Bapak mau bertanya, bagaimana cara menjaga hutan tadi agar tidak rusak? Ada yang bisa menjawab? Kira? Tuh, ada lagi? Yang mau nambahin? Ada yang mau nambah? Nambahin jawaban dari Sakira? Bagas? Nah, reboisasi itu adalah menanam kembali jika ada pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan itu yang sudah gundul, lahannya itu yang sudah diambil oleh manusia, sering ditebangin, yang berkalinya, itu kita bisa reboisasi, menanam kembali. Selanjutnya
tolong dicari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Tulis ya. Yang kelompok 2, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kelompok 3, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kelompok 4, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bapak kasih waktu 5 menit untuk masing-masing kelompok mencari sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Coba kelompok 1, sumber daya alam apa yang dapat diperbarui? Nah, kelompok 2. Coba kelompok 2, siapa yang mewakili? Tidak. Yaitu emas, perak, aluminium, minyak bumi, gas alam, besi, dan tembaga. Tangan dulu. Bapak yang dari kelompok 3, ada yang siapa yang ngambil? Ya, Mira. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sapi, ayam, kambing, domba, kelinci, dan kucing. Ya, tepuk tangan. Kelompok 4, siapa yang menjelaskan? Coba. Ya, tuh, tepuk tangan dulu. Jahit kan bisa diperbarui semua itu. Tapi kalau gas, besi, timah tidak bisa diperbarui. Ya, tuh, tepuk tangan. Jahit kan bisa diperbarui semua itu. Tapi kalau gas, besi, timah tidak bisa diperbarui. Ya, Mira. Pak, bagaimana caranya agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak bisa? Pertanyaannya bagus. Tepuk tangan dulu. Kalau jawaban dari Bapak agar sumber daya alam tidak diperhabis, maka kita harus menggunakan seadanya atau seperlunya. Jangan terlalu berlebih-lebih. Itu akan kalau sampai berlebihan itu nanti akan sumber daya alam kita kan akan cukup habis. Tapi kalau kita perlu yang seadanya atau apa namanya itu seperlunya itu, yang mudah-mudahan sumber daya alam kita tidak akan habis. Berdiri. Panjang,
Pelajaran Bapak, pelajaran kita hari ini sudah habis. Bapak ucapkan terima kasih.